الشام بجماعة والله. احنا قلنا نلعب جولة بالحب لكن كذا طياضنا ورمت والله. Panik total, Israel diteriaki di Prancis. Minta damai ke Iran, tapi serang RS dan jurnalis. Saat ini, Israel sepertinya sudah mati langkah setelah Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tak ingin membantu konflik antara Iran serta Israel. Bagaimana tidak, Donald Trump saat ini sedang disibukkan oleh masalah di dalam negeri mengenai masalah imigran yang menolak dideportasi di wilayah California. Ditambah, ekonomi US memang sedang tidak baik-baik saja setelah The Fed tak terlalu berpihak kepada pemerintahan Donald Trump. Karena modal perang juga tidak sedikit, jika Trump memaksakan turun tangan, pastinya akan berdampak pada kelangsungan Amerika sebagai negara nomor 1 di dunia. Oleh karena itu, saat ini banyak warga Israel yang memutuskan untuk berpindah ke negara lain, sebab Iron Dome yang dimiliki oleh Israel tak berfungsi dengan baik. Namun ternyata Israel makin terpojok. Dunia mulai angkat suara dari jalanan Prancis hingga medan perang Timur Tengah. Suara Free Palestina menggema keras. Baru-baru ini seorang warga Israel tiba di Prancis dan langsung menjadi sasaran kemarahan warga setempat. Teriakan Free Palestine menggema keras di bandara dan jalanan. Orang-orang terlihat menunjuk sambil meneriaki dan bahkan mengusirnya secara terang-terangan. Ini bukan hanya kejadian sepele. Ini adalah cermin bagaimana opini publik internasional kini makin lantang menolak agresi Israel di Gaza. Dari Paris hingga Madrid, suara untuk Palestina semakin tak terbendung. Bahkan mereka juga mengutuk invasi militer yang dilakukan kepada Iran. Namun ternyata Netanyahu ini memang begitu keji. Seperti operasi militernya di Gaza, Israel mengulangi pola yang sama di Iran, yaitu menargetkan rumah sakit dan media massa termasuk para jurnalis. Serangan itu terjadi selama siaran langsung, tiba-tiba menghentikan transmisi dengan ledakan yang memenuhi studio dengan debu dan puing-puing memaksa pembawa acara Sahar Emami untuk melarikan diri dari lokasi syuting saat layar diselimuti asap. Setelah ledakan itu, siaran beralih ke program yang direkam sebelumnya tetapi dilanjutkan langsung segera. Setelah itu dari studio yang berbeda. Dengan Emami kembali mengudara tengah asap dan api yang terlihat di luar. Di tempat lain pada hari yang sama, serangan udara Israel di Iran bagian barat menyebabkan kerusakan parah pada sebuah rumah sakit di kota Kermanshah. Serangan tersebut mengakibatkan pecahan kaca, langit-langit runtuh, dan kerusakan signifikan di dalam kamar pasien. Sebagaimana didokumentasikan dalam sebuah video yang dirilis oleh kantor berita Fans yang didukung pemerintah. Dikutip Middle East Eye, kantor berita Tasnim melaporkan bahwa kerusakan pada rumah sakit Farabi terjadi setelah serangan Israel terhadap bengkel di dekatnya. Di Kermanshah, eskalasi ini telah menyebabkan sedikitnya 224 kematian akibat serangan Israel di Iran, termasuk komandan militer berpangkat tinggi, ilmuwan nuklir, dan warga sipil. Sementara serangan balasan Iran di Israel telah menewaskan sedikitnya 24 orang. Menurut Al Jazeera, operasi militer Israel di Gaza telah berulang kali menargetkan rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan yang mengakibatkan kerusakan parah, hilangnya nyawa, dan terganggunya layanan medis penting. Israel biasanya membenarkan serangan ini dengan menuduh bahwa kelompok Palestina bersenjata seperti Hamas atau Jihad Islam Palestina menggunakan rumah sakit sebagai pusat komando, tempat penyimpanan senjata, atau untuk tujuan militer lain misalnya. Dalam kasus rumah sakit Arab Al-Ahli, militer Israel mengklaim telah menargetkan pusat komando dan kendali yang digunakan untuk Hamas atau Jihad Islam di dalam area rumah sakit. Meskipun tidak ada bukti independen yang diberikan untuk mendukung klaim ini.
Namun ternyata apa yang dilakukan oleh pihak Israel ini hanya kepanikan saja, sebab rezim Israel secara terbuka mengancam Teheran tetapi secara rahasia menghubungi Republik Islam Iran untuk menghentikan perang, menurut jaringan televisi siaran Amerika NBC. Stasiun televisi tersebut mengutip sumber senior Iran di Teheran yang mengatakan pada Senin 16 Juni 2025 bahwa Tel Aviv telah mengajukan permintaan tersebut melalui negara-negara barat sebagai perantara. Seorang perwakilan Perdana Menteri Israel menolak untuk segera menggapai pertanyaan tentang masalah tersebut. Menggunakan platform media sosial Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Ahad 15 Juni 2025 mengisyaratkan bahwa Iran dan Israel akan mengakhiri konflik kekerasan mereka dengan membuat kesepakatan melalui mediasi. Kami akan segera mencapai perdamaian antara Israel dan Iran. Banyak panggilan telepon dan pertemuan yang sedang berlangsung, kata dia.